Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Ini adalah cerita ke-268 di Lapak Horor. Dan kali ini ada satu cerita kiriman dari Pak Halim atau Mas Halim, salah satu kawan subscriber dari Magelang. Sebuah cerita yang kejadiannya sekitar 7 tahun yang lalu, yang pernah dialami Pak Halim dan keluarganya. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Dan lagi-lagi minta maaf kalau misal saat ngebalesin komentar itu suka-suka salah nyebut antara Mas dan Mbak gitu, karena kadang namanya itu bener-bener susah ditebak gitu ya. Jadi mohon maaf ya, mohon maklum ya. Nah, balik lagi ke ceritanya Mas Halim tadi. Mas Halim itu tinggal di sebuah komplek perumahan, itu di daerah Magelang sana. Istrinya itu namanya Bu Nur. Jadi keluarga mereka itu biasa dipanggil keluarga Nur Halim ya. Nur dan Halim kayak gitu. Sementara anaknya, mereka itu punya 2 orang anak. Satu cowok yang pertama itu masih SD waktu itu. Sementara yang anak keduanya itu masih kecil ya, usia sekitar 3 atau 4 tahun. Dan Bu Nur waktu itu sedang hamil besar. Lebih tepatnya itu sekitar 7 bulan waktu itu. Nah, ceritanya di tahun itu keluarga Nur Halim itu baru pindah ke rumah barunya. Mereka sebelumnya itu ngontrak, dan setelah ada rejeki mereka pun beli rumah sendiri di sebuah komplek perumahan. Pindahlah mereka ke sana. Mungkin sekedar info tambahan aja. Kalau dari segi usia sebenarnya Pak Halim sama Bu Nur itu usianya udah nggak muda lagi ya, meskipun anak-anaknya masih kecil, karena setelah pernikahan mereka itu baru dikaruniai anak itu setelah 12 tahun menikah gitu. Jadi memang agak telat, tapi alhamdulillahnya mereka masih dikaruniai anak juga. Mereka pindah ke sana, ke rumah itu. Rumah yang nggak terlalu besar, rumah perumahan pada umumnya ya. Bukan perumahan-perumahan elit, kayak gitu bukan. Tapi perumahan yang ya kelasnya tuh kelas sedang kayak gitu. Gue juga nggak tahu tipenya tipe berapa, tapi cuma disebutin ya kelas yang umum lah seperti itu. Mereka pindah ke sana, awalnya seminggu 2 minggu. Itu aman-aman aja, nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh. Kurang lebih sekitar 2 minggu mereka tinggal di sana. Sekitar ini di depan rumah Pak Halim, di sampingnya itu kan sebelumnya rumah kosong. Nah, hari itu ada penghuni baru ke sana. Mereka tuh ngontrak di situ. Ada 2 orang perempuan, yang satu itu usianya sekitar 60 tahun. Sementara yang satunya itu jauh lebih muda, mungkin usianya sekitar 20-30 tahun segitu. Mereka tinggal berdua di sana, ngontrak di sana. Awal kejadiannya tuh begini, suatu malam, anak pertamanya Pak Halim namanya Yuda. Kalau adiknya yang kecil itu namanya Yana, Yuda Yana begitu katanya. Nah, si Yuda ini yang masih SD, itu disuruh sama Bu Nur, karena Bu Nur kan lagi hamil ya.
Yud, minta tolong dong itu jemuran diangkatin, katanya seperti itu. Ya, Yuda dengan senang hati dong, tek 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 naik ke atas. Jemuran itu lokasinya di belakang rumah, tapi di lantai 2 ada ruangan terbuka yang nggak terlalu lebar juga. Nah, disitulah keluarga Bu Nur Halim itu ngejemur pakaian. Yuda naik ke atas, diangkatlah jemuran itu. Baru selesai ngangkatin jemuran, Yuda itu kayak apa ya, ngelihat gitu, ngelihat ke atas ke langit terbuka kayak gitu. Tiba-tiba, ini tuh sekitar jam 7 malam ya, tiba-tiba Yuda itu ngelihat sesuatu gitu. Ada nantilah dijelasinnya nanti aja ya. Intinya Yuda itu ngelihat sesuatu dan Yuda itu lari turun cepet banget, duk 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 gitu. Ibu, ma, waktu itu manggilnya gitu, ma. Ada setan mah gitu. Alah kamu sama setan aja takut, kata Bu Nur ya waktu itu. Nah, Pak Halim waktu itu belum pulang. Pak Halim itu biasanya pulangnya agak malam, sekitar jam 9, dan bisa juga itu pulangnya lebih malam lagi, sekitar jam 11 malaman. Tapi nggak disebutin pekerjaan Pak Halim itu apa. Intinya seperti itu, Pak Halim itu sering pulang malam. Dan waktu Yuda ngelihat itu, sesuatu di atas sana, sesuatu yang terbang, Yuda ketakutan turun. Pak Halim itu nggak ada, jadi cuma ada Bu Nur doang di situ. Tapi ditenangin sama Bu Nur, udah nggak usah takut sama kayak gitu, masa anak cowok takut sama setan, katanya kayak gitu kan. Ya iya Bu, iya mah, tapi kan itu serem, katanya kayak gitu. Tapi ya udah, malam itu pun selesai. Dan sekitar jam 10 malam, Pak Halim malam itu belum pulang. Tiba-tiba Yana yang masih kecil, yang usianya sekitar 3 tahun itu nangis kejer. Wah gitu. Ditanyain, Yan, kok iki ngopo gitu. Kamu tuh kenapa nangis kejer kayak gitu, ada apa, katanya. Diam gitu, udah malam gak enak sama tetangga kayak gitu kan. Diam gitu. Dia tetap nangis kejer gitu, nangis ketakutan, benar-benar ketakutan. Dia ngumpet di ibunya gitu ya, mukanya tuh ditutup pakai ini ya, pakai dasternya Bu Nur gitu. Itu ketakutan. Ditanyain, kamu kenapa gitu. Dia bilang, ada setan, aku takut, cuman kayak gitu doang. Ditanya itu ada setan sama takut, udah gitu aja. Dan gak lama setelah itu Pak Halim pun pulang. Saat Pak Halim pulang, tiba-tiba Yana yang tadinya ketakutan itu mulai diem gitu, mulai tenang. Bu Nur pun ya namanya suami baru pulang, nggak mau membebani gitu ya dengan apa yang barusan terjadi. Bu Nur tuh masih diem gitu, ya udah kamu tenang aja ya Yan, udah bobo sekarang, bobo sini. Akhirnya dibawa ke kamar dan Yana itu ditidurin. Nah setelah Pak Halim itu bersih-bersih, udah tenang, kayak dibikinin teh segala macem kayak gitu ya, Bu Nur pun mulai ngebuka omongan. Pak, gimana di kerjaan tadi, katanya. Oh alhamdulillah Bu, semuanya tuh baik-baik aja gitu. Cuman memang lagi agak ribet, jadi bapak tuh ya kayak gini lah, pulang malam kayak gitu kan. Gimana di rumah Bu, ada apa gitu? Ya baik-baik aja Pak, cuman tadi ada sesuatu yang lucu sih Pak gitu. Oh lucu gimana nih, ada apa nih gitu. Akhirnya Bu Nur pun cerita, jadi si Yuda tadi pas lagi tak suruh ngangkatin jemuran, tiba-tiba dia lari dari atas gitu kan. Pas aku tanya, kamu kenapa Yud gitu, kata Yuda, dia tuh ngelihat setan gitu, setan lagi terbang katanya. Nah Bu Nur tuh ceritanya masih bercanda-canda ya gitu sama Pak Halim. Terus apalagi katanya, kata Pak Halim, ya masa sih ya anak kecil anak cowok takut sama setan gitu, pendapatnya tuh sama gitu. Setelah itu Bu Nur pun melanjutkan, ya tadi juga Yana ada yang aneh Pak. Sorenya Yuda tuh katanya ngelihat setan. Agak maleman dikit, ini tepat banget sebelum bapak pulang, tiba-tiba tuh Yana nangis kejer Pak. Itu ada kali 15 menitan, dia bener-bener nangis kayak ketakutan kayak gitu. Nah aku tanyain, Yan kamu kenapa? Kata Yana, itu ada setan Ma, aku takut, ada setan Ma, takut, cuman itu aja Pak gitu. Waduh, kata Pak Halim gitu kan, ada apa nih kayak gitu kan.
Sambil ngopi dulu ya. Masih kopi legit dari Malang. Nikmat. Iklan mulu ya, sorry nggak apa-apa, please. Nah, udah diceritain tadi kan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Pak Halim ya nggak ambil pusing, intinya begitulah. Namanya juga anak-anak gitu ya, barangkali emang ya namanya juga rumah baru kali ya, mah. Mungkin ada penunggunya katanya kayak gitu. Udah nggak apa-apa, udah tenang aja, nggak usah takut sama setan, kata Pak Halim tuh seperti itu. Dan hal itu malam itu selesai. Keesokan harinya kejadian serupa itu terulang, tapi bukan Yuda yang ngalamin ya, bukan Yuda yang lihat setan lagi, tapi anak yang kecilnya itu hampir setiap malam antara jam 8 sampai jam 9 menjelang bapaknya pulang deh pokoknya, itu pasti nangis kejar ketakutan, katanya ngelihat setan, ngelihat hantu. Itu kejadian kurang lebih sekitar 5 hari. Yana mengalami seperti itu. Akhirnya ya Bu Nur sama Pak Halim kan setiap hari diskusi seperti itu ya. Ya mereka udah mulai kayak ada kebingungan gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Mereka mulai agak-agak serius menanggapi masalah itu gitu. Apa yang terjadi ya, Mah, katanya. Iya nih Pak, Mama juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nggak tahu deh, kata Pak Halim ya. Lihat nanti aja deh, katanya seperti itu. Nah, suatu hari Bu Nur itu belanja pagi-pagi sekitar jam 8. Belanja di tempat tetangga ya, di depannya itu ada tukang sayur keliling. Cerita dong Bu Nur sama tetangga-tetangga barunya di situ. Bu, anakku tuh aneh Bu, kalau tiap malam itu sukanya nangis, ketakutan, katanya ngelihat hantu, katanya ngelihat setan, takut katanya seperti itu Bu. Ya ada yang bilang, ya ibu mungkin itu rumah baru kali Bu, penunggu situ katanya. Kata si ibunya seperti itu ya, kata ibu-ibu yang ada di situ. Nah, tiba-tiba ada satu orang ibu-ibu yang usianya udah agak sepuh, sekitar 60 tahunan, itu datang ke situ, rambutnya itu digerai panjang. Itu adalah ibu yang ngontrak di depan rumahnya Bu Nur tadi. Depan rumahnya, sebelahnya lebih tepatnya. Itu yang ngontrak di situ. Nah, mereka itu adalah keluarga dari luar pulau. Jadi mereka tuh nggak bisa bahasa Jawa ya, karena ini lokasinya tuh di Magelang. Mereka ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa, tapi mereka tuh nangkep gitu. Sedikit-sedikit ya si ibu tadi tuh nangkep. Ada setan gimana Bu, katanya. Takut gimana Bu? Nah tiba-tiba nimbrung. Bu Nur pun cerita lagi kan. Iya Bu, gini Bu. Oh ibu itu yang baru ya, yang di depan rumah saya. Iya betul Bu, katanya. Seperti itu. Nah, diceritain lagi sama Bu Nur. Anak saya tuh sukanya nangis begini. Oh, mungkin memang ada sesuatu Bu, katanya. Kalau boleh, kalau misalnya nanti ada waktu gitu ya, ibu saya tuh pengen mampir ke rumah ibu, katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, main aja ke rumah, kata Bu Nur itu kayak gitu mah. Girang ya, oh namanya ada tetangga baru mau kenalan, ya nggak apa-apa main aja gitu. Dan hari itu selesai, udah saya permisi dulu ya Bu ya. Intinya Bu Nur pulang. Sore harinya sekitar jam 4 sore, orang tadi tetangganya Bu Nur yang ibu-ibu itu datang ke rumah. Permisi, katanya. Bu Nur gitu. Oh iya Bu, wah akhirnya datang juga, sini Bu, masuk katanya. Disuruh masuk. Yang diingat sama Bu Nur itu, waktu perempuan tadi masuk, baru beberapa langkah dari pintu depan, itu perempuan tadi tuh langsung kayak ngelihatin seluruh ruangan dengan detail, pelan kayak gitu, bener-bener diputerin gitu ya. Ayo Bu duduk, silakan duduk gitu, nggak ada apa-apanya, rumahnya masih kosong, kata Bu Nur seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Sebentar ya Bu, saya bikin minum gitu. Oh nggak usah repot-repot, katanya. Nggak usah, katanya. Beneran Bu, nggak usah. Iya nggak usah, orang saya tadi habis minum di rumah, kata si ibu tadi ya. Akhirnya udah, mereka tuh ngobrol-ngobrol. Cuman sebentar, nggak lama.
Ibu itu langsung to the point, Bu Nur sebenarnya apa sih yang dialami sama ibu gitu. Mungkin bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Akhirnya diceritain lebih detail sama Bu Nur yang dialami beberapa hari ke belakang, kejadian-kejadian aneh seperti itu. Nah, ibunya tuh langsung, saya tahu Bu, kayak ini kalau yang saya rasain ya, tapi mohon maaf sebelumnya, saya bisa salah gitu. Ini ada sesuatu yang gak bener, sesuatu yang gak baik, sesuatu yang jahat, yang lagi nyambangi rumah ibu gitu. Nyambang itu bahasanya apa ya? Ya itulah pokoknya kawan-kawan mungkin tahu lah. Ini ada sesuatu yang seperti itu yang lagi nyambangi rumah ibu gitu. Ini tuh cukup bahaya sih Bu sebenarnya, dan bahayanya itu terutama nanti ke anak ibu yang masih ada dalam perut gitu. Waduh, sampai segitunya Bu katanya. Iya, sampai segitunya. Ini bahaya loh Bu, beneran, kata si ibu tadi ya. Terus saya harus gimana Bu? Saya nggak tahu begitu-begituan gitu. Kalau doa-doa setiap hari sih ya saya pasti doa, tapi ya nggak tahu gitu kan. Itu masih aja datang gitu ngegangguin anak saya katanya. Oh ya udah gini aja sih Bu, mungkin cara paling sesuatu yang bisa dilakukan sekarang itu kayak ya dipagerin lah, terutama ibunya. Ibu itu harus dipagerin, itu buat ngejaga anak ibu yang ada dalam perut gitu. Oh gitu ya Bu. Nah, ibu bisa magerin Bu. Kayaknya ibu orang pinter deh katanya kayak gitu. Ya saya tahu sedikit Bu. Kalau Bu Nur bersedia, saya coba bantu gitu. Oh ya udah, gimana Bu, mau kapan katanya? Sekarang aja nggak apa-apa gitu. Mumpung saya lagi main kesini gitu kan. Oh sekarang bisa Bu? Iya sekarang aja katanya kayak gitu. Mereka ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya si perempuan tadi meminta izin. Ya udah Bu, ini perutnya. Ini pagar buat magerin ibu, terutama anak bayi ibu yang masih dalam perut gitu. Sini Bu Nur sini, coba duduknya agak deketan di sini gitu. Bu Nur pun mengikuti instruksi itu. Bu Nur bergeser di samping ibu-ibu tadi. Bu, mohon maaf, saya mau minta izin, boleh saya megang perutnya? Katanya, oh iya silakan Bu, nggak apa-apa. Akhirnya dipegang gitu sama si ibu-ibu tadi begini. Dipegang lama gitu. Ibu-ibu tadi tuh nggak bilang apa-apa, cuman begini aja. Setelah selesai ya cuman bilang udah Bu katanya. Dan sewaktu dipegang begini, yang Bu Nur rasain itu, tiba-tiba bayi yang ada di dalam perut itu kontraksi, ada gerakan gitu, kayak nendang-nendang, kayak nyendal-nyendal kayak gitu. Nah di situ Bu Nur tuh mikirnya, wah ini mungkin pagernya udah mulai bekerja kali, mungkin pakai tenaga dalam atau apa seperti itu. Bu Nur tuh masih polos mikirnya seperti itu ya. Terus dibeginiin kan sampai akhirnya udah Bu, udah selesai gitu Bu. Bayinya itu sehat, bayinya manis, bayinya wangi, katanya seperti itu. Wah ibu bisa aja katanya. Iya emang kayak gitu kok Bu, beneran saya nggak bohong gitu. Oh ya udah, jadi ini udah dipagerin ya Bu ya. Iya udah dipagerin gitu. Ya udah saya permisi dulu ya Bu katanya. Oh iya Bu, ini beneran nih nggak mau minum dulu? Nggak, makasih Bu Nur, saya pulang dulu aja. Itu nanti anak saya sendirian, kasihan di rumah gitu. Akhirnya ibu tadi pun pamitan. Nah setelah pulang, malam harinya nih, Pak Halim pulang, naik mobil gitu kan. Dari kejauhan, Pak Halim itu ngelihat ada seseorang yang lagi berdiri di pojokan rumahnya, di pojokan pagernya. Cuman berdiri aja begini, ngadepin rumahnya begini sambil ngelihat ke atas gitu ya. Kayak sambil ngelihat kayak gitu. Itu benar-benar cuman berdiri di situ doang. Pak Halim kan dari kejauhan, oh itu siapa ya orang itu ya? Itu siapa ya, bertanya-tanya terus gitu kan. Sampai mobilnya deket gitu. Pak Halim pun mau parkir gitu, masukin mobil. Itu ibu-ibu itu tuh masih di situ, nggak bergeming, masih diem aja. Sampai-sampai posisinya Pak Halim itu benar-benar di sampingnya ibu tadi. Ibu ini ngadepnya ke sana, Pak Halim mundurin mobil, turunin jendela gitu. Pas nengok begini mau nyapa, ibu-ibu tadi nengok. Cuman senyum doang gitu. Bu katanya, kayak gitu doang.
Lagi apa Bu? Katanya. Ya senyum doang, udah cuman kayak gitu. Pak Halim ngerasa aneh kan, ini siapa gitu kan. Ya udahlah bodo amat, dia parkirin mobil. Itu cuman ibu-ibu doang, itu orang gitu, kakinya tuh nempel tanah. Pikir Pak Halim tuh kayak gitu. Udah parkir mobil, akhirnya Pak Halim pun masuk. Rumahnya waktu itu nggak dipagar ya. Pak Halim pun masuk ke rumah, dan pas masuk ke rumah, Pak Halim tuh sempat nengok lagi sedikit dari korden gitu ya. Dilihat itu ibu-ibunya itu udah balik lagi. Udah balik badan gitu ya. Udah nggak ada di depan pagernya itu. Nah, di situ seperti biasanya Bu Nur itu cerita. Tapi waktu itu Pak Halim tuh masih bersih-bersih dulu ya. Santai dulu, dibikinin teh baru cerita. Pak, si Yana masih nangis-nangis Pak gitu. Waduh, gimana ya Bu ya? Nanti deh Bapak coba ini deh nanya-nanya ke orang gitu dah. Apa yang terjadi sebenarnya gitu. Tapi badannya nggak panas kan Bu? Nggak panas. Nggak sakit, nggak batuk, nggak demam pokoknya. Semuanya baik-baik aja dan biasa. Kalau Bapak mau balik, si Yana tuh langsung meneng gitu. Langsung diem dan mungkin capek kali. Akhirnya dia udah tidur Pak, katanya kayak gitu. Nah Bu, Mah manggilnya ya. Mah, ada sesuatu yang aneh. Tadi pas Bapak pulang, Bapak itu ngelihat ada seorang perempuan yang kayaknya Bapak kenal deh. Itu tuh orang yang ngontrak di situ kayaknya. Ibu-ibu, rambutnya segini, udah putih gitu. Nah iya Pak, betul Pak, itu emang ibu-ibu yang di situ gitu. Namanya ini, tapi mohon maaf ya, untuk yang ini gue nggak bisa nyebutin namanya siapa. Itu tuh namanya ini gitu. Iya itu betul ibu-ibu yang ngontrak depan rumah itu. Kok aneh ya Mah ya, dia itu berdiri di depan rumah kita lama. Pas Bapak parkir mobil disapa, dia cuman senyum-senyum doang gitu. Tapi ya udah bodo amat gitulah, toh itu manusia. Bapak pikir tuh kayak gitu. Akhirnya udah Bapak pun masuk. Nah udah seperti itu, selesai malam itu, nggak terpikirkan apapun gitu ya, apa yang terjadi. Tapi sebelum tidur, Bu Nur itu sempat cerita, Pak, tadi pagi ibu tadi itu datang ke sini, itu magerin ibu katanya. Wah, magerin gimana, kayak rumah dipagerin? Enggak, bukan itu, ini pagar gaib. Katanya ibu itu ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak baik yang lagi ngeganggu keluarga kita Pak. Makanya, dan yang diincar itu ini, si bayi kita yang masih dalam perut. Waduh, kok serem amat ya Bu ya. Iya, katanya seperti itu. Dan si ibu tadi akhirnya kayak ngasih pagar Pak. Nah pas tadi sempat dipegang perutnya Pak, itu tuh bayinya tuh kayak kontraksi Pak, kayak nendang-nendang kayak gitu. Waduh, kok bisa kayak gitu ya Bu ya. Nah ya udah deh, tidur Bu, besok aja lanjutin ngobrolnya, katanya seperti itu. Akhirnya mereka pun tidur. Nah keesokan paginya Pak Halim itu terus berpikir gitu ya, ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan ada sesuatu yang cukup mengganggu. Apa yang diceritain sama Bu Nur semalam tadi, perihal tetangganya yang magerin itu, perihal tetangganya yang dilihatnya berdiri di depan rumahnya. Akhirnya suaminya benar-benar kekeh, tolong dong cariin orang pinter gitu, yang teleng, katanya kayak gitu. Teleng tuh maksudnya yang mujarab gitu ya, yang ilmunya tinggi, katanya kayak gitu. Lah, lu ngapain? Kok lu ngapain ya? Bukan orang Jakarta ya. Lah, kok ngopo mumet-mumet golek wong-wong ngono gitu kan. Ngapain kamu cari-cari orang seperti itu gitu? Orang di belakang komplek kamu kan ada di situ. Namanya Kiai Taufik katanya. Wah, masa? Iya ada. Beneran, ditolongin deh. Anterinlah ke sana gitu. Emang kamu nggak tahu, nggak kenal? Ya enggak lah, orang saya kan baru di situ, orang baru. Oh ya udah deh, nanti sore kita balik cepet aja. Kita ke rumahnya Pak Taufik katanya. Ke rumah Kiai Taufik gitu. Akhirnya sore itu Pak Halim sama diantar sama temennya itu datang ke rumahnya Kiai Taufik tadi. Assalamualaikum Pak Kiai gitu. Waalaikumsalam. Ada apa katanya? Ini Pak Kiai ada temen nih punya masalah gitu. Masalah apa gitu? Perempuan katanya. Bukan itu Pak Kiai. Ini loh,
Diceritain lah semua kejadiannya, yang gue nggak usah ceritain ulang ya, dari awal sampai akhir sampai kejadian semalam tadi. Nah si Pak Taufik, oke, ini kayaknya nggak beres gitu. Jadi Pak Taufik tuh orangnya kecil, tapi memang cara ngomongnya tuh lantang gitu ya, agak tegas kayak gitulah. Nanti coba deh saya cek lebih detail lagi apa yang terjadi gitu. Ya udah Pak, datang aja ke rumah saya Pak kalau ada waktu Pak, nggak usah ngapain datang ke rumah kamu gitu, saya udah tahu kok, katanya kayak gitu, dari sini aja bisa gitu, tenang aja katanya, bismillah ya katanya, bismillah. Jadi nggak ke rumah nih Pak, nggak ngeliat langsung, nggak usah katanya seperti itu. Akhirnya sore itu Pak Halim pun pulang. Keesokan paginya, pagi-pagi Pak Taufik itu datang ke rumah. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Loh Pak Taufik katanya, Pak Kiai Taufik gitu. Kok datang ke sini, kok tahu rumah saya gitu? Ya orang saya sakti katanya, kayak gitu jawabnya. Itu gaya bercandanya tuh memang seperti itu. Orang saya sakti tahu lah. Itu kan saya kan bisa nanya-nanya sama orang. Oh iya ya Pak ya. Nah silakan masuk Pak. Pak Taufik pun masuk. Pak Taufik itu berdua ya. Manggilnya Pak Taufik aja deh ya. Pak Taufik itu berdua sama, nggak tahu itu muridnya atau siapa. Itu yang ngikutin terus Pak Taufik kemana-mana. Akhirnya Pak Taufik duduk dan menceritakan satu hal. Gini Pak, ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang jahat yang lagi mengincar sesuatu di rumah ini katanya. Waduh, bahasanya ribet amat Pak Taufik katanya. Enggak, intinya begini, ada sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang jahat, ini lagi ngincer anaknya jenengan, katanya seperti itu. Waduh, dalam hatinya Pak Halim, kok mirip ya dengan apa yang diceritain sama si ibu itu gitu. Tapi Pak Halim cuma diem aja. Jadi gini Pak, saya itu udah tahu siapa orangnya katanya. Orangnya tuh seperti ini, ciri-cirinya. Dia bukan orang sini. Ciri-cirinya seperti ini. Dia itu nggak bener. Intinya seperti itu ya. Dia itu nggak bener. Tapi saya ngomong kayak gini nggak sembarangan. Saya akan buktikan. Biar Pak Halim dan warga itu ngelihat sendiri. Katanya seperti itu. Waduh Pak, kok urusannya kayaknya jadi gawat gini ya Pak ya. Memang gawat, ini urusannya sama nyawa loh. Anak kamu yang bayi itu bisa diambil. Diambil gimana Pak? Dia itu palasik katanya. Waduh, palasik itu apa Pak? Ya wis sudahlah, kamu cari sendiri kata Pak Taufik, katanya seperti itu. Kamu cari sendiri palasik itu apa. Oh gitu ya Pak ya. Iya, ya udah gitu aja. Nanti tunggulah beberapa hari, diem-diem aja, nggak usah ngomong apa-apa gitu. Nanti biar saya ya udah bekerja dalam diam, katanya seperti itu. Oh ya udah Pak Taufik, terima kasih. Nanti saya ke rumah Bapak deh. Nggak usah katanya, kamu mau ngasih duit kan? Kata Pak Taufik begitu. Oh, kok tahu aja Pak? Nggak usah. Beneran ini nggak usah. Ini soalnya masalah penting katanya. Kalau yang nggak penting mau ngasih boleh, tapi ini penting gitu. Jadi nggak usah ngasih, kata Pak Taufik seperti itu. Pulanglah Pak Taufik. Malam harinya atau besoknya, gue lupa. Pokoknya nggak lama setelah itu, tiba-tiba malam hari ya, siapa sih Pak Halim baru pulang kerja, tapi waktu itu pulangnya agak sore, sekitar jam 7 itu udah pulang. Tumben Naya itu nggak nangis. Pak Halim itu, mah kok ini Naya nggak nangis ya, baik-baik aja ya katanya. Ya ini masih sore Pak, biasanya agak maleman lagi gitu, atau mungkin karena Bapak udah pulang kali makanya nggak nangis. Oh iya bisa jadi gitu ya. Dan tiba-tiba sekitar jam 11 malam Naya nangis, kejer lagi gitu. Nangis, wah ya, kesempatan Bu Nur kan ngasih lihat. Tuh Pak, nangisnya kayak gitu Pak, serem banget Pak. Coba Bapak tanyain deh gitu. Apa yang terjadi? Ditanya sama Pak Halim. Naya, kamu kenapa diem gitu? Itu Pak takut Pak, ada setan. Mana setannya itu Pak? Orang nggak ada apa-apa, kata Pak Halim itu kan. Udah sini, akhirnya digendong sama Pak Halim, tapi masih nangis, masih ketakutan. Akhirnya dibawa kamar, lagi ditidurin. Tiba-tiba dari depan rumah itu ada suara berisik. Oi, sopo kowe sopo lagi, ngopo kowe neng kene, kayak gitu. Kamu siapa lagi, apa kamu di sini? Itu suara orang pria dan Pak Halim itu kenal.
kayak suaranya Kiai Taufik itu, kayak suaranya Pak Kiai, kayak gitu langsung kan, tapi terus didengerin gitu kan. Itu bener-bener ribut ya. Kamu lagi ngapain di sini? Nggak bener kamu gitu. Jangan sama orang sini gitu. Saya tahu siapa kamu. Kayak gitu loh. Pokoknya teriak-teriak Pak Taufik. Itu bener-bener keras. Sampai beberapa warga pun ikut keluar. Dan Pak Halim pun karena seperti itu dan Naya itu udah diem. Posisinya udah diem, udah dihandle sama Bu Nur. Pak Halim itu keluar rumah. Teng nengokin Pak Taufik katanya. Ya halo Pak Halim katanya, cuman gitu doang. Langsung Pak Taufik itu ke sana, masuk ke rumahnya Pak Halim. Iya beneran, ini saya udah valid ini. Udah ngelihat mata kepala sendiri kalau ada sesuatu yang nggak bener di sini gitu. Apa Pak Taufik katanya? Tetangganya sampean itu yang di depan rumah itu, yang tuanya itu nggak bener. Itu udah saya ngelihat tadi berdiri di sini loh. Iya emang. Saya juga beberapa kali tuh ngelihat dia tuh berdiri di situ. Dia yang bikin anak kamu nangis, katanya seperti itu. Kita ngelihat badannya seperti ini, kita nggak tahu yang di dalam rumah itu seperti apa. Itu yang dilihat si anak kamu yang kecil itu gitu. Oh gitu ya Pak. Iya katanya. Ya udah gini aja. Antar saya, jangan antar deh, kamu nggak usah nganterin. Kamu tunggu di rumah aja. Jagain keluarga kamu katanya. Ini pesan saya, mulai besok kamu jangan pernah pulang malam selepas maghrib. Selepas maghrib kamu harus udah ada di rumah. Kata Pak Taufik tuh begitu. Akhirnya begini, saya mau ke rumah Pak RT. Akhirnya minta beberapa warga yang di situ, yang masih ada di situ ya. Kebetulan warga di sana tuh nggak tahu obrolannya Pak Halim sama Pak Taufik, tapi obrolannya lebih kayak, ya mereka menjauh gitu ya, supaya tetangga yang lain itu nggak denger dulu. Si Pak Taufik minta beberapa orang di situ anterin saya ke rumah Pak RT. Akhirnya ke sana ke rumah Pak RT. Udah malam diketokin. Assalamualaikum katanya. Pak RT katanya. Oh Pak Taufik, ternyata Pak RT-nya udah kenal Pak Taufik. Gimana Pak Taufik? Ada apa nih malam-malam kayak gini datang ke sini? Gini Pak RT, saya itu mau ngomong sesuatu dan saya tuh berani tanggung jawab dengan apa yang saya omongin gitu. Wah kayaknya gawat ya Pak, sini masuk dulu Pak, masuk dulu lah. Kita ngeteh-ngeteh dulu. Oke, katanya kayak gitu. No problem. Yang penting ngobrolnya enak gitu kata Pak Taufik. Pak Taufik emang bawaannya tuh katanya seperti itu. Nah, gini Pak RT. Salah satu warganya sampean itu nggak bener. Ada yang bermain ilmu hitam dan sekarang itu lagi nargetin keluarganya Pak Halim. Lagi nargetin bayinya Pak Halim. Wah, kok kayaknya gawat ya Pak RT. Pak Taufik ini kayaknya nggak masuk akal nih kayak gini gitu. Terus saya mesti gimana? Ya kamu mesti datang ke sana. Kamu cek sendiri bener apa enggak yang saya omongin gitu. Waduh, gitu ya. Terus enaknya gimana Pak Taufik? Ya udah sekarang kita datengin gitu. Kita ngetehnya nanti aja. Yang penting udah dibikinin gitu. Nanti kita balik lagi ke sini. Ayo kita ke sana, nggak usah banyak-banyak orang lah, bawa beberapa orang aja buat saksi gitu. Gitu ya, tapi Pak Taufik depan ya katanya. Iya, saya depan dan saya berani tanggung jawab gitu. Malam itu mereka berangkat ke rumahnya si ibu tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum agak kencengan gitu. Akhirnya Pak Taufik ngetok, tok tok tok, assalamualaikum. Permisi, mohon maaf gitu. Saya mau ketemu sama yang ninggalin rumah ini gitu katanya seperti itu. Nggak lama, akhirnya pintunya dibuka, cekrek. Nah, gitu kan. Silakan Pak RT gitu. Ibu mohon maaf. Masih ya dengan diplomasi yang bagus ya. Ibu, saya mohon maaf sebelumnya. Saya mendapat laporan dari warga. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Meskipun ini sesuatu yang nggak masuk akal ya Bu, tapi ini sengaja saya bawa beberapa orang warga supaya mereka menyaksikan gitu. Saya pengen membuktikan apa yang dibilang sama Bapak ini, maksudnya Pak Taufik, itu nggak bener. Makanya kami datang ke sini mau ngebuktiin kalau omongannya Pak Taufik itu nggak bener. Bolehkah kami masuk, mau ngecek rumahnya Ibu gitu. Kayak gitu. Nah Pak Taufik, ya gimana, buktikan kalau omongan saya nggak bener gitu. Si ibu itu sempat ragu kayak gitu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ibu itu cuman mundur, nggak banyak ngomong, mundur gitu kayak seolah-olah mempersilahkan.
Akhirnya Pak RT, Pak Taufik sama beberapa warga yang kurang lebih sekitar 3-4 orang ikut masuk ke sana ngecek. Begitu masuk, Pak RT itu langsung dem. Benda-benda yang ada di rumah itu adalah benda-benda yang aneh yang gak lazim dikoleksi sama orang pada umumnya gitu. Gue gak perlu nyebutin benda apa aja yang ada di sana. Dan yang jelas, Pak RT dan Pak Taufik dan warga malam itu yang masuk ke rumah itu ngelihat sesajen. Banyak sesajen di lantai di sana. Langsung, udah Pak RT udah cukup kan? Udah cukup dengan apa yang dilihat kan? Iya Pak Taufik gitu. Akhirnya mereka pun permisi. Ibu terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, kami permisi dulu gitu. Nggak banyak ngomong sih ibu tadi. Cuman senyum doang. Akhirnya mereka pulang. Nah, balik lagi ke rumahnya Pak RT. Pak Taufik negesin lagi. Pak RT ini gimana nih enaknya nih? Kalau menurut saya itu udah suatu bukti yang cukup kuat ya. Karena kalau mau ngebuktiin yang gaib-gaib itu kan susah. Makanya saya kasih lihat aja yang dohir gitu. Yang dohir kan kelihatan seperti itu. Benda-benda apa yang di sana Pak RT juga mungkin familiar. Ngelihat sesajen yang seperti itu, tingkah laku ibunya yang seperti itu, ditambah keterangannya Pak Halim yang seperti itu juga. Apa yang dialami sama keluarganya Pak Halim. Pak RT bisa menyimpulkan lah kira-kira bagaimana gitu. Oh iya Pak Taufik. Memang betul seperti itu dan warga itu setuju ya, yang menyaksikan tadi itu setuju. Pak RT, gini aja deh, Pak RT bikin surat. Itu kayak semacam ya udah warga tadi itu disuruh pergi dari komplek ini. Nanti untuk ganti biaya sewanya, biar kami patungan deh, siapa aja yang mau gitu. Ya udah kalau kayak gitu, oke ya, oke. Akhirnya apa? Pak RT pun bikin surat dan paginya itu dikasih ke keluarga tadi, ke ibu tadi. Kalau besok jam 10 pagi mereka itu udah harus angkat kaki dari kampung itu. Dari komplek perumahan itu katanya. Ya udah, Pak Taufik agak sedikit kecewa dengan suratnya. Pak RT kenapa harus besok? Kenapa nggak hari itu juga gitu? Pak Taufik kasihan kan, mereka kan harus kemas-kemas barangnya juga gitu. Iya sih. Cuman ya berarti malam ini tuh kita harus jaga ekstra. Dia mau melakukan apapun untuk mendapatkan tumbalnya, untuk mendapatkan targetnya. Dan malam ini adalah malam terakhir gitu. Ya kita harus jaga ekstra. Kasih tahu beberapa warga standby gitu. Standby lah katanya kayak gitu. Demi keamanan bersama ya. Termasuk Pak Halim, saya akan standby di rumahnya Pak Halim malam ini gitu, karena keluarganya Pak Halim sekarang yang diincer katanya kayak gitu. Dan bener aja, ngopi lagi ya, udah mulai serak soalnya. Nah malam itu Pak Taufik standby di rumahnya Pak Halim di situ dan warga yang standby di luar rumah, tapi mereka tuh standby-nya ngawasinya itu biar nggak menyolok gitu ya. Mereka tuh agak sembunyi-sembunyi gitu. Dan menurut pengakuan beberapa warga, mereka itu melihat sesuatu yang nggak wajar, nggak lazim. Mereka itu ngelihat kepala seorang perempuan yang familiar, tapi nggak ada badannya gitu. Badannya tuh bagian bawahnya tuh entahlah itu kayak cuman daging-daging kayak gitu ya. Kayak jeroan kayak gitu. Itu jalan melayang wush kayak gitu, cukup cepet. Dan ternyata itu disampaikan kan pagi-paginya gitu. Ini semalam kita ngelihat seperti ini. Oh iya saya juga ngelihat seperti ini. Kalian berani sumpah? Sumpah Pak RT katanya. Akhirnya itu tembus juga ke Pak Taufik kan. Dan Pak Taufik akhirnya Lim si Yuda suruh kesini katanya. Akhirnya Yuda pun datang. Yud, kamu pas malam itu kamu ngelihat apaan gitu? Kamu ngelihat kuntilanak, pocong? Bukan kan? Bukan Pak Kiai katanya. Terus kamu ngelihat apaan? Aku ngelihat kepala terbang gitu, terus di bawahnya tuh ada daging-dagingnya yang ngegantung katanya seperti itu. Nah itu tuh palasik katanya seperti itu kata Pak Taufik. Palasik ya, terus palasik itu apa Pak Taufik? Kata Pak Halim, udahlah kamu cari tahu sendiri aja, saya tuh malas ngejelasin kata Pak Taufik seperti itu. Nah akhirnya udah singkat cerita, karena durasinya udah cukup panjang ya,
Akhirnya singkat cerita keluarga tadi pun pergi hengkang dari rumah itu. Dan setelah itu semuanya baik-baik aja. Yana yang tadinya suka nangis jadi nggak nangis. Dan warga yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Ditambah lagi dengan apa yang dialami sama Bu Nur. 2 hari setelah mereka pergi, Bu Nur itu mau mandi pagi, ngaca, kaget gitu. Jadi di perutnya itu ada telapak tangan warna merah yang udah kehitam-hitaman gitu. Dia langsung, Pak, astagfirullahaladzim, Pak, lihat nih Pak, kenapa mah? Ini ada cap tangannya Pak, katanya. Wah langsung Pak Halim langsung ngontek Pak Taufik kan. Pak Taufik, ini istri saya gimana nih, di perutnya itu ada cap tangannya gitu. Udah tenang aja, itu memang bekas dipegang sama dia gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kan dianya udah enggak dan udah saya putus gitu. Dan ternyata intinya begini, Bu Nur, keluarganya Pak Halim itu baik-baik aja, semuanya selamat ya. Dan ada cerita lain itu dari Pak Taufik. Jadi sebelum keluarga tadi pergi, Pak Taufik itu sempat bilang ke ibu tadi, Bu, sebelumnya saya minta maaf, saya tuh nggak ngebenci sampean secara pribadi, secara orang. Yang saya nggak suka itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri ibu. Katanya seperti itu. Itu adalah turunan kan? Iya Pak, katanya. Saya nggak mau, saya nggak kepengen. Itu nanti nurun ke anaknya jenengan juga, katanya seperti itu. Si ibu tadi cuman diem dan Pak Taufik terus melanjutkan omongannya. Gini aja Bu, kalau memang ibu mau dan berniat, saya yakin ibu tuh tersiksa dengan seperti ini kan. Iya Pak, katanya. Saya akan bantu, katanya. Saya akan bantu sebisanya. Kalau memang bisa, kalau memang Allah mengizinkan, insya Allah bisa, katanya. Wah, di situ setelah ngedengar kayak gitu, ibunya tuh kayak agak seneng gitu ya. Wah, beneran Pak, katanya mau bantu. Iya, saya akan bantu gitu. Ya udah nanti biar adalah orang-orang saya nanti nganterin ibu. Ibu mau pindah kemana gitu. Tapi pesan saya, ingat ya, jangan pernah melakukan itu lagi. Sehari 2 hari lagi nanti insya Allah saya datang ke sana. Kayak gitu. Dan katanya setelah ditelateni ya, setelah telaten itu di apa ya, setelah diusahakan gitu sama Pak Taufik selama kurang lebih 3 bulan lamanya, ibu tadi itu udah mulai bisa mengendalikan sesuatu yang ada dalam dirinya itu gitu. Dan katanya sih Pak Taufik udah berhasil juga mutus dari si ibu tadi ke anaknya gitu. Jadi anaknya itu kemungkinan besar nggak akan keturunan gitu ya, nggak akan kejatuhan itu tadi ya. Ya kurang lebih seperti itu. Karena durasinya udah cukup panjang juga dan gue juga udah mulai serak, leher udah mulai sakit. Ya itulah salah satu cerita kiriman dari Pak Halim dan Bu Nur, sesuatu yang pernah dialami sama mereka gitu ya di komplek di mana mereka tinggal. Kompleknya nggak perlu disebutin, yang jelas itu di Kota Magelang sana ya. Nah terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue sih ngerasanya masih ada yang kelupaan, yang kelewatan, tapi udahlah nggak apa-apa. Secara garis besar itu udah tersampaikan. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak mengenakan, nggak menyenangkan di hati, di pikiran, atau di mata kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan gitu. Kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif gitu. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam kemudahan rizki di masa yang serba susah kayak sekarang ini gitu. Ya, semoga kita juga diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.